Dan itu dulu kenapa Bang suka minum-minum zaman dulu Bang? Mulai SMP saya udah minum tuak sih. Tahu tuak Bang? Ya tahu Bang. Nah, saya udah minum tuak. Budaya kah apa memang bandel aja? Yang suka bandel kali. Memang Iya. budaya oke. Iya. Langsung minum tuak Tapi ya. udah tamat pas di Batam whisky lah inilah aku udah minum kan. Mabuk terus sampai ini. Udah mabuk. Tapi semenjak nikah udah paling aku udah minum bir aja sih. Gimana rasanya ini Bang? Menang UFC pertama kali Bang, debut orang Indonesia pertama. Ya pertama pasti kita bersyukur ya bisa Ya. menang dan ya saya ini menjadi motivasi besar sih menurut saya. Karena saya tidak mau terulang kayak kemarin. Ya. Karena tahulah penggemar kita Indonesia kan belum tentu setia juga kalau kita kalah kan. Kita harus bisa ya menang-menang terus kalau bisa. Dengan kerja keras kita pasti bisa lah mungkin. Ya mungkin jadi ini pemacu kita untuk kedepannya latihan lebih keras lagi. Ini awal bukan akhir kan. Iya. Tapi kalau ketemu Jubli lagi gimana Bang? Mau ngapain ketemu sama dia? Main guli. Ya siapa tahu mau tanding ulang. Ngapain Bang? Orang debut kemarin dia kalah. Iya ya. Ngapain kita main sama dia? Aduh. Iya Bang ya. Ya kan? Maksudnya kan siapa tahu ada revenge sendiri gitu Bang JK. Enggak usah ya? Enggak usah lah, enggak penting juga. Iya kan? Menurut abang lah coba. Iya. Kita melawan di atas kita lah terus Bang. Harus naik terus ya. ya. Naik terus. Masa lawan dia kan? Padahal satu weight sama ini Bang JK ya katanya Volkanovski. Iya Volkanovski ya. Tapi saya udah suka lihat dia sih Bang. Karena mental dia kan. Iya. Dia kapan aja siap fight kan. Iya. Kemarin kan. Cuma 2 kalah. minggu kan. 2 minggu bener. Iya 2 minggu. Dan itu musuhnya Islam Makhachev lagi. Islam Makhachev ya. Jadi nggak main-main dia mengiyakan Dana White. Iya. Dan memang kalau nanti kita akan bahas soal UFC. Cuma ini kita flashback sedikit nih Bang. Siap. Flashback sedikit ke masa kecilnya Bang JK sebelum kita ngobrolin UFC. Karena kan kemarin kita udah ngomongin teknis Mark Fiore, Paddy the Baddy. Nah sekarang ngobrolin soal Bang JK itu waktu sekolah SMA kan sudah mulai ikut bela diri tuh wushu ya? Mulai SMP ya. Dari kapan itu Bang? Apakah ini suka berantem dulu waktu sekolah apa gimana? Sebenarnya panjang sih ceritanya. Oke. Tapi intinya itu saya jadi petarung itu bukan karena suka berantem. Oke. Satu karena saya sering dibully di sekolah. Dibully di Kompas dan lihat adik-adik saya satu kampung saya dibully juga di Kompas kan, orang yang beli rokok, orang yang mau merokok kita yang beli rokoknya kan gitu. Oke. Terus saya berpikir dulu itu kalau gini-gini terus gimana kami mau sekolah anak-anak kampung ini, gimana kami mau ngejar prestasi gitu kan. Makanya saya masuk bela diri. Saya masuk bela diri karena kita itu Bang dari kampung itu nggak ada yang namanya pulang-pulang. Ya harus ngekos dekat sekolah kan, karena bukan jauh sih, karena nggak ada angkot dan jalan rusak juga kan. Kita harus ngekos dekat sekolah gitu. Di mana kotanya Bang JK dulu Bang? Di Pematang Raya. Pematang Raya itu jauh ya kalau secara geografisnya ya? Kalau dari kampus sih nggak paling jauh sih, cuma 13 kilo sih. Ya oke lah, nggak jauh kan? Nggak begitu ya. Terus cuman terhambat dari ini kan, dari rusak jalan ini kan gitu. Jadi harus ngekos lah gitu. Oke. Dan makanya di situ langsung karena tadi sempat dibully langsung daftar ini bela diri. Iya. Dan kemungkinan ada bela diri di situ, saya daftar. Itu pun bapak nggak ngasih sih sebenarnya dulu itu. Mandiang bapak nggak ngasih. Iya soalnya pas PON Sumatera Utara nggak diizinin kan, yang Bang JK ke Batam itu kerja di galangan kapal karena nggak diizinin. Nah, tapi ke Filipina boleh Bang? Filipina waktu SMA, karena kan gini, saya pulang Filipina, melamar tentara. Melamar tentara kalah. Saya bawa prestasi banyak gini, udah prestasi kan, udah tingkat nasional juara ini segala macam, nggak ada ini kan. Saya kalah. Terus bapak saya pikir apa artinya kau masuk bela diri? Kau udah bawa negara bawa ini, tapi nggak ada bisa masuk ini gitu kan. Oh makanya nggak diizinin PON itu. Ya. Sama aja nanti kau pun habis tanding masa depan nggak terjamin, ngapain katanya. Iya. Padahal kejurnas di Jogja menang tuh Bang ya? Menang juara 1. Dan tapi tuh apa wushu kan? Wushu ya. Nah itu masuk MMA gimana jalurnya kan dari wushu MMA? Kalau wushu MMA itu saya dulu kerja di Batam kan. Iya kerja galangan di Batam, kapal. Galangan kapal, migas lah kan. Terus kan
Saya 3 bulan di sana berantem sama superintenden saya. Berantem kan, baru saya carilah tempat latihan di sana. Oke. Latihan bayar dulu, bayar baru bapak itu lihat, Pak Yakub Sucipto itu yang punya BFC Batam itu lihat potensi saya mungkin kan, ditawarin jadi atlet di sana dan ditawarin untuk ditawarin untuk audisi MMA One Pride season 2 kemarin kan. 2017 ya tawarin, ya puji Tuhan saya lolos. Pas pula di situ saya itu dapat nilai bagus lah kan, A gitu kan, A+ gitu kan. Saya ditawarin untuk main di kelas 70 lightweight. Pas di situ masih cari champion baru gitu, masih buka kelas baru. Iya. Ya jadi saya main di situ. Dan di situ yang kalah title weight di situ ya? Belum tuh ya? Saya debut di One Pride dikalahin sih sebenarnya menurut Dikalahin. saya. Iya, karena saya belum ngunci kan. Namanya peraturan di UFC kan kadang kan kalau belum ngetap sama lawan masih ada pergerakan kan belum bisa di stopin kan. Oh iya. Saya belum ada ngetap, masih posisi berdiri di kunci. Itu pun kuncian tangan. Kan gak ada, dia memang gak ada namanya kena kunci. Tapi saya nggak terima sebenarnya, nggak terima. Tapi apa boleh buat, keputusan wasit pasti mutlak kan gitu. Iya. Dan akhirnya dinyatakan kalah ya? Iya, dinyatakan kalah. Terus saya gagal untuk merebut sabuk. Tapi ketika udah selesai di final untuk kelas baru di 70, saya tantang. Saya kan menang. Habis itu saya tantang yang juara itu. Iya, yang juara. Saya tantang, saya berhasil dapat sabuknya. Baru habis itu udah dapat sabuk, saya rematch lagi yang ngalahin saya gitu. Soalnya yang ngalahin saya itu di final dia jumpa sama yang megang sabuk. Oke. Ya. Saya kalahin sama yang sabuk. Saya tantang lagi yang ini. Yang ngalahin saya nantang saya sih. Wah, itu ribut ya. Jadi saling nantang tuh ya. Jadi ribut. Jadi apalah pertanding menang saya. Oh gitu. Nah, yang waktu kalah perebutan title weight itu berarti yang mana Bang ya? 2020. Ya habis itu bangkit kan tuh. 2018 apa 20? 19 apa 20 ya? Sekitaran segitu ya? Iya. Nah, habis itu kalah, habis itu main lagi menang lagi kan? Menang ya. Oh, itu ya. Sampai dapat sabuk juga sih, sabuk interim gitu. Iya, sabuk interim ya. Iya. Cuma kalau yang pencakdor itu kenapa dulu sempat ikut itu, Bang JK? Penasaran sama pertandingannya. Itu kan barbar ya Bang ya? Iya, sampai saya datang ke sana kan, saya yang datang sendiri. Oh gitu. Penasaran sama pertandingannya, saya datang ke Surabaya. Ya jadi pengen ikut jangan tanding gitu. Ya itu mah semua tukang ojek boleh ikut, kuli boleh. Wah, pokoknya barbar lah ini pertandingan asal dapat duit aja pokoknya menang. Kadang nggak dibayar di situ. Hah, kenapa? Ada yang nggak dibayar juga di sana. Yang penting tanding gitu loh. Tapi bagus sih daripada bertanding di jalanan Bang. Masyarakat terganggu di sana bertanding kan ditonton orang kan. Mudah-mudahan jadi bakat. Jadi bisa diambil kan. Lawan siapa waktu itu Bang di pencakdor Bang? Ada yang paling saya kenal itu Oscar itu atlet, dia udah main di One Championship. Dan dia senior saya juga sih. Oke. Nah, baru ada saya udah 4 kali main di sana sebenarnya 4 kali. Siapa aja lawannya Bang? Kurang tahu juga aku. Heru, terus siapa lagi? Ini bukan atlet tuh, Heru yang gitu-gitu. Atlet semua ya, ada dari boxing, ada dari ini gitu. Oh, kayaknya kalau atlet harus ketemu atlet kalau dia pencakdor ya. Iya. Nggak boleh mungkin, tukang ojek lawan atlet. Tapi kalau tukang ojek yang nantang bisa aja aku rasa. Ya kan pencakdor terkenal itu doang, kayak semua orang bisa berantem di situ. Iya, yang penting berani aja gitu, enggak ya kan kalau di masuk bela diri itu kan yang penting tahu bela diri. Kalau di sana yang penting mau berantem aja. Tapi seru sih Bang, keren. Tapi habis kita bertanding di sana, walaupun saya kadang bertanding lawan orang sana kan nggak ada yang rusuh-rusuh gitu. Jadi bagus kan, sportivitas itu kan bagus di sana. Oh ya, sudah menggalangkan sportivitas dari situ ya. Walaupun kayak kita lihat kayak kampungan gitu, tapi sportivitas itu yang perlu kita jaga di sana. Iya. SMA lulus Bang dulu Bang? Lulus. Kuliah yang enggak ya? Kuliah enggak. Oh, karena, jadi langsung itu. Iya, karena kan saya pun lulus SMA kan karena prestasi juga kan Bang. Oke. Udah malas kan sekolah. Jadi udah memutuskan untuk sebenarnya ditawarin sama orang tua disuruh kuliah. Iya, ditawarin kuliah. Pertama ditawarin tentara kan, cuman karena kuliah saya mungkin ya biasa lah nggak lolos kan. Lolos pun tanda kutip juga ya. Aku pun bingung kalahku apa kan gitu. Ya udah, diberangkatkan ke Batam lah. Ya mungkin kalah uang.
Ya nggak tahu mungkin ya kan. Namanya kita orang kampung ini bang, nggak ada Iya. backingan kita, Iya nggak ada backingan. nggak ada ini ya udah ya. Iya ya, dan akhirnya udah dari situ Wusu Batam kerja berapa lama di galangan kapal bang? 4 bulan apa 3 bulan dulu karena berantem juga kan. Oke, berantem nih pukul-pukulan apa mulut aja? Udah kutangkap gini bang, Oh, supertendennya kan. Jangan kau pikir nggak kerja pun aku di sini, makan aku di kampung, ku bilang di kampung, tapi kalau di Batam nggak makan, ku bilang. mau dipukul bosnya. Tapi kenapa bang? Asal itu kenapa dia ini terus Dia intimidasi? ngatur udah panas matahari kan. Aku sering kamar mandi bang, kamar mandi si kecil kamar mandi nggak ngerja, tapi dia bentak-bentak gitu kan, nggak suka aku. Gimana di pinggir laut panas sekali. Oh iya juga ya. Emang Mark Fiore nggak bentak-bentak atau digituin juga Mark Fiore bang? Iya kan dia jago bela diri. Bang. Dia jago bela diri, dan Amerika ke Indonesia jauh bang. Iya Berapa jam bisa pulang-pulang aku mayat. iya kak. Waduh hancur langsung ya. Iya. Oh gitu. Jadi berantem. Akhirnya di Batam itu berapa lama tinggal di Batam tuh berarti bang? Latihan Mulai itu. 2016 saya di Batam sampai sampai sekarang sih saya nggak bisa lupain Batam ya. Ya itu banyak ininya bang ya. Banyak Bersejarah ya. bersejarah lah, karena disitulah kita memulai karir kita juga, dikenal orang gitu. Dan itu dilatih Pak Yakob tuh ya. Enggak, Pak Yakob itu sebagai manajer saya. Manajer aja. Ya dia yang siapin fasilitas. Waktu udah gabung sama dia, pelatih disiapin, semua lah disiapin, puding-puding. Siapa pelatihnya bang di? Pelatihnya ada dulu Bang Atet dari Bandung sama Bang Alwi dari Manado. Terus ada dari sana juga Oji namanya. Ada 3-4 orang lah di situ pelatih. Dan dia atlet apa sebelumnya? Ada kickboxing. Kickboxing, tinju sama BJJ gitu. Oh, sama Brazilian Jiu-Jitsu di sini. Ya, pelatih berarti kickboxing dapat, BJJ-nya dapat semua tapi ya. Tapi enggak bagus lah kan BJJ-nya, karena kan dia iji. Apa kayak Iji itu tradisional kayak apa itu bang, nggak tahu juga sih. Oh, gitu-gitulah. Oke. Dan melatih tendangan tuh di mana? Batam tuh? Di Batam. Saya kan pernah tanding sana, pertama debut tanding di sana, tanding kickboxing. Saya main sama orang Batam sana. Pak Yakub lihat aku kawan lawan di sana, satu ronde saya kawan lawan pakai kaki. Makanya pas kemarin kita lagi bingung-bingung cari julukanku apa, langsung Pak Yakub nyaranin, udahlah kamu buat tendangan maut aja gitu. Pak Yakub yang nyaranin. Oh itu dari Pak Yakub. Iya. Oh ya berarti tendangan itu baru apa semenjak yang PON itu udah punya tendangan maut ini bang? Apa belum? Berarti di Batam ini baru di nyadar? Batam, iya di Batam. Dulu kalau di Wusu itu saya suka banting-banting orang. Oke. Ya makanya pas di Batam itu Pak Yakub lihat kita bingung mau julukan apa gitu. Udahlah buat tendangan maut aja katanya. Ya udah buat tendangan maut. Makanya tiap hari kita latih tendangan gitu. Ya tapi kalau nanti di Amerika udah mulai menang-menang nggak bisa lagi bang pakai tendangan. Kasihan Bruce Buffer bang nyebutnya tendangan maut, kasihan bang. Harus sama Inggris bahasa The kick Inggris. of death gitu ya. Ada lagi kan. Kalau kemarin gua sama teman-teman gua udah bikin beberapa bang. Nanti Bang JK pilih aja. Pertama ada The Sumatran Beast. Apa itu? Sumatran Beast. Jadi ya ini apa beast, buas, Sumatera buas. Oh, iya. Bisa ada Maiden Mayhem. Wah itu juga boleh tuh bang. Maiden Mayhem gitu. Sama ada lagi satu lagi bang. The Sumatran Hyuga Kick. Wah. Bilang aja harimau Sumatera bang. Oh, iya. Iya bang, maksudnya harus coba di ini bang di ya tadi The Kick of Death. Wah keren juga keren, ya. Ya tapi menang sama Lukas itu pakai pukulan ya. Saya 3 kali ngawakan lawan di UFC KO tangan semua. Iya ya. Bukan justru bukan tendangan ya. Iya. Belum keluar nih jurus pamungkas Bang JK nih. Iya. Ya tapi Lukas kemarin salah juga tuh bang, balik badan begitu. Untung Bang JK ngambil kesempatan tuh. Iya salah juga dia balik begitu. Makanya di MMA itu kan bang, kesalahan sedikit itu membuat kita menjadi kalah kan gitu. Iya. Kesilapannya semua itu. Kena kunci itu pun karena kesalahan itu. Kita salah gerak sedikit kena kunci. Kita salah gerak, makanya harus ekstra hati-hati, disiplin. Makanya coach Mark itu disiplin langsung terus. Iya makanya ada peluang sedikit pun langsung libas karena gitu ya. glove kan sih tipis. Kita turun sedikit tangan kosong ini kepukul KO ini. Iya. Harus disiplin itu terus tiap hari, disiplin gitu. Iya itu untuk pukulan. Iya Bang JK menang di debut ini pukulan terus ya. Iya. Sepanjang road to UFC-nya juga pukulan ya. Berarti bukan tendangan maut lagi kita ini bang. Harus nyari pukulan dan tendangan nih. Iya. Punch and kick of the dead. Wah, gila.
semua ya. Iya. Maru kali lah. Baru Aduh. menang lagi aku di kuncian, nambah lagi ya kan itu juga. Udah komplikasi lah. Ya udah harus nyari yang ini aja, yang Sumateranya. Cuma keluarga berarti sekarang udah support Bang ya. Yang Ya, dulunya tidak support support, sekarang ya. support ya. Berapa lama bisa membuktikan kalau emang jalurnya ini dibela diri Bang buat Sebenarnya keluarga itu support dari dulu sebenarnya. Cuman kan karena dilihat masa depan di olahraga ini kan nggak ada gitu kan. Jadi ngapain kau capek-capek gitu kan. Kayak gitu bapak saya kan dulu kan. Ngapain capek-capek? Dia mikirin masa depan saya sih, bukan masalah support apa enggaknya kan. Ya, ya, Namanya ya. orang tua kita kan. Ya. Tapi ya memang udah ini jalan kita, mau gimana? Ya melalui prestasi-prestasi pertandingan-pertandingan itu kita pertandingan demi pertandingan kita lihat, kita buktikan sama orang tua kita. Ya jadi udah pasrah aja lah gitu. Iya ya. Kan udah menikah kan Bang JK kan? Udah. Berarti tuh kapan tuh Bang menikahnya tuh di mana tuh timelinenya tuh? 2020. Oh baru. Ya 2020 tanggal bulan 10 tanggal 20 gitu. Wes 20/10/2020 Iya, gitu. nol semua. Oh gitu. Ketemunya di Jakarta tuh. Enggak, di Medan. Di Medan. Tapi kan udah ikut One Pride nih, udah menang-menang nih kan. Udah, ya. Berarti pacarnya Bang JK ini udah tahu ininya apa, istrinya Bang JK udah tahu nih Bang JK Iya. itu petarung. Udah tahu. Makanya nggak pola ribet kan. Aku kemana-mana udah aman aja. Karena dia tahu. Kan banyak orang kan ya, kita memilih wanita itu kan karena bisa menerima kita apa adanya. Oke. Bukan ada apanya. Oh, itu. Cocok kamu rasa? Cocok. Cocok lah Bang, bener lah, bener. Iya kan Bang? Dan ini apa berarti ketemunya di mana nih? Apa kenal teman lama apa di Enggak. sosmed? Biasalah jumpanya di pas daerah kampung itu juga kan. Oh cantik kali nih gitu. Ya enggak, cantik sih. Cantik. Ah. Cuman kan kita kan dia bisa nggak nerima kita gitu. Mungkin udah jodoh sih gitu aja sih. Oh udah jodoh. Jadi nggak terlalu lama pacaran langsung menikah. Iya. Soalnya setelah saya pacaran juga nggak pernah lama-lama kan, 2 bulan 3 bulan gitu aja. Oh Ini putus paling yang putus gitu. Kenapa diputusin Bang? Dulu Bang. Mungkin orang itu nggak mau sama saya kali. Wah nyesel sekarang Bang. Iya. Udah berita nasional loh Bang JK, udah viral kemana-mana, sayang banget. Dan akhirnya tidak lama tuh ya, maksudnya menikah langsung dan langsung punya anak itu Bang ya? Ya langsung punya anak. Baru satu anak berarti Bang? Ini mau 2. Oh alhamdulillah. Bulan 3 bulan 2 lah lahiran. Oh rezeki Cewek. anak nih berarti nih. Iya. Yang anak pertama cowok? Iya Bang. Oke cowok cewek ya? Iya. Berarti Makanya beruntung juga aku Bang ketemu sama istri sekarang, istri saya, dan saya bisa merubah kehidupan saya. Dari dulunya suka mabuk, minum, begadang, apa segala macam kan. Makanya aku bilang sama kawan-kawan, gimana pun perusahaanmu jadi menang gitu. Biasa aja aku bilang, karena saya kayak sebenarnya nggak pantas jadi jadi kalau lihat dari apa ya, dari background. perilaku saya ini nggak pantas jadi champion di Indonesia aja, nggak pantas gitu. Makanya kayak udah nikah ini jadi berubah lah gitu, berpikir untuk udah kedepannya lah gitu. Iya dan apa kalau kita lihat background tuh memang bukan atlet banget lah ya Bang ya, dalam tanda kutip ya. Iya, tanda kutip. Tidak bisa dicontoh Iya, gitu nggak bisa ya. dicontoh kan. Suka berantem di luar, udah champion di Wamprat, udah kenal ini segala, masih tetap aja berantem di luar, berantem di dunia malam kan. Oh tetap kalau mabuk dikit Mabuk tampol. iya, nggak usah mabuk Bang, diprototin orang aja. Karena kita ajak gitu kan. Jadi semenjak udah nikah terkontrol semua Bang, terkontrol. Baru tapi sebelum saya nikah juga kan, saya udah bina adik-adik saya, udah bina di kampung itu gitu. Oh jadi secara nggak langsung pernikahan Bang JK ini yang merubah attitude dan semua ini ya. Semua. Nah terus kalau misalkan kita ini selalu dibahas netizen soal ini sombong kan, komen netizen selalu begitu Bang ya. Walaupun kita sudah bahas juga berdua kan, kita nggak perlu tahu lah orang di belakangnya bagaimana. Betul. Apakah itu karena pembentukan dari attitude yang mabuk, main tampol-tampol orang gitu? Sebenarnya gimana ya? Mungkin pembawaannya aja. Kan gini Bang, banyak orang menilai orang itu cuman di media aja, tapi nggak melihat saya di sisi ya seharian saya. Apalagi bisa Bang lihat di medsos saya gimana sama orang-orang kampung saya, suka gabung ini segala macam. Dan saya bina atlet-atlet saya, atlet-atlet yang di kampung itu, anak-anak muda saya bina ini segala macam, saya kumpulin. Saya sering gitu, anak muda yang bandel-bandel saya kumpulin, saya nasihatin ini segala macam. Banyak kok yang di sana. Cuman kan orang melihat ya di sisi TV aja kan. Apapun bisa kita lakukan di TV. Sama kayak artis itu, ada contohnya jadi
adegannya jadi perampok, Iya. ini kan nggak mungkin juga dia perampok kan gitu. Iya. Jadi orang belum mengenal kita udah menilai kita gitu. Udah ngejudge ya. Iya. Soalnya kita bisa pikir juga jangan-jangan Bang JK tuh jadi sombong gitu karena diremehkan terus nih Bang. Perjalanan Bang JK ini di Road to UFC diremehkan terus Bang. Ya diremehkan. Ya. Jangankan itu Bang, mulai saya masuk bela diri aja diremehkan orang terus kok. Kenapa saya masuk bela diri? Karena diremehkan juga kok. Iya. Dari kampung, saya ngekos, dikompasin, diapain kan? Itu kan ini. Iya. Jadi kadang kayak benci dengan orang yang nyinyir gitu. Lihat orang yang sok-sokan, saya benci tuh. Pengen pukulin aja orangnya. Karena nggak ada artinya sebenarnya kan Bang. Iya betul. Cuman memang pembawaan di media aja. Kalau memang udah dia bisa datang dari kampung saya, apa yang mungkin tanya aja orang-orang yang dekat sama saya gimana saya gitu aja. Iya soalnya dari kecil aja yang tadi Bang JK bilang dibully ya Bang ya. Udah dibully. Jadi memang dari perjalanan menuju kenal wusu aja udah dibully, diremehkan terus ya. Iya. Saya cuman satu. Kalau saya di yoga di ini Bang, di kompas orang, nggak masalah, di mob, diejek-ejek nggak masalah. Tapi jangan orang-orang di sekitarku. Aku siap mati kalau itu gitu. Di Kompas tuh gimana sih Bang maksudnya? Dimintain uang, Oh itu istilahnya dipalak. dipalak gitu. Oh dari tadi tuh di Kompas tuh dipalak. Iya. Oh asal jangan keluarga Bang ya. Iya, keluarga apa. Makanya kadang bapakku pernah nasihatin aku Bang. Kau jangan rusak gara-gara kawanmu katanya. Kawanmu yang masalah, kau yang lebih panas katanya. Itu nasihat bapak terus. Karena memang dilihat ada kawanku ribut di kampung sebelah, telepon ini udah kejar aja gitu. Gitu. Yang penting jangan keluarga aku lah, mau siapapun ku hadapin gitu. Iya. Dan itu dulu kenapa Bang suka minum-minum zaman dulu Bang? Mulai SMP saya udah minum tuak sih. Tahu tuak Bang? Ya tahu Bang. Nah, saya udah minum tuak. Budaya kah apa memang bandel aja? Yang suka bandel kali. Memang budaya oke. Iya. Langsung minum tuak Tapi ya. udah tamat pas di Batam, whisky lah inilah aku udah minum kan. Mabuk terus sampai ini. Udah mabuk. Tapi semenjak nikah udah paling aku udah minum bir aja sih. Udah nggak ini ya? Udah nggak suka lagi Bang. Kalau sama Mark Fiore nggak apa-apa Bang? Suruh minum-minum gitu boleh? Minum bir kami sering sama sih minum bir. Oke. Ya. Tapi kalau memang udah istilahnya training camp jangan gitu. Oh training camp tuh biasanya berapa lama? Ini kemarin terlalu lama sih menurut aku ini. Berapa? 5 bulan. Dan itu nggak boleh harus jaga makan apa semua itu Bang? Jaga makan, tapi boleh aja sih kalau nggak dilihat pelatih. Kalau apa kan hati juga kan. Iya kan. Nggak boleh di depan pelatih. Iya. Kan? Termasuk ngerokok kadang-kadang Iya, bandel-bandel kita kan. Nggak boleh kan. Tapi Iya kan kalau lagi nggak ada pelatih kan ngerokok ya. Soalnya dulu memang ada temen kan kalau gua kan atletnya basket Bang di Kalimantan Timur kan. Iya. Nah ada beberapa orang yang pemain inti jago mainnya, tapi ngerokok dan itu bandel kali kayak, ngerokok loh dia, tapi jago gitu. Makanya sering aku bilang sama kanku kan, ada yang nggak minum tuak, nggak minum. Kenapa kau minum tuak? Mau latihan biar juara ini nih. Aku minum tuak terus kok juara kok, bilang sama dia. Dari gitu sih. Iya. Jadi kadang dari gaya-gaya saya ngomong apa kan memang kemarin kan yang saya pesop itu kan gini Bang. Iya. Saya udah mau nahan sebenarnya itu, cuman udah dalam hati tuh. Sampai aku bilang sama si William translator saya, Will nyesal aku buat kayak gitu Will, aku bilang. Iya. Aku udah mau nahan Will, tapi udah gimana, udah kayak gini, udah kebawaan. Mungkin kayak ini ya, bukan dibuat-buat, udah kebawaan gitu. Ya udah tanpa sadar aja udah begini. Udah kalau depan kamera udah tengil aja gitu. Ya kenapa Bang kepikiran begitu Bang? Ya, biar tahu aja dia dilihat pukulan rupanya kena juga ya kan. Sempat mau kayak Ronaldo juga ya siu mau gitu ya. Iya, karena aku biasanya kan mau banting pelatih. Rupanya pelatih belum bisa masuk. Jadi langsung gitu ya, langsung lompat aja. Itu yang joget-joget itu setiap kalau pelatih nggak ada kan kemarin kan. Pasang musik Indonesia kan, udah kangen Indonesia kan, pasang musik Indonesia yang dangdut gitu kan. Saya joget juga itu Bang, dilatih ya Pak, latihan joget-joget. Jogetnya emang begitu. Iya, yang gue ya. Asik kan? Asik Bang. Enggak kalau dari gua pribadi mengerti aja, memang di UFC banyak juga yang kayak Bang JK, enggak sedikit lah. Iya. Cuma kan memang orang Indonesia ini tidak terbiasa untuk melihat kayak gimana ya, oh ini sombong langsung gitu, senengnya yang humble gitu Bang. Tapi kan orang luar mana ini kita mana ya? Iya, gue tuh pernah dikasih tahu gini Bang, kan gue suka basket NBA. Kalau ini kan UFC ini sama kayak NBA, makanya gue segitu respectnya sama lu, segitu bangganya karena ini orang Indonesia kayak main di NBA aja, udah setara segitulah.
Nah di NBA itu semua pemain kan ada yang duduk di bangku cadangan bang. Iya. Ada yang main pemain inti ada. Iya, iya. Cuma mindset mereka sama. Mereka tuh pemain terjago di dunia. Iya. Jadi mau mereka duduk di cadangan, mau mereka jarang main, Iya. mereka tuh kalau main di mereka nyebar kemana-mana tetap paling jago karena mindsetnya adalah gue tuh paling Iya, jago di betul. Indonesia, di seluruh dunia karena sudah masuk NBA. Iya. Makanya ada sifat petenteng-petenteng itu karena merasa jago bang. Kan Itu mentalitas yang bagus. itu kan saya kan kalah kemarin. Saya Iya. minta maaf di Indonesia. Saya dimarahin pelatih sama manajer saya. Kenapa minta maaf kan? Iya. Kenapa kau minta maaf? Iya. Ini sebagian dari permainan. Ini permainan katanya. Heeh. Ada kalah ada menang. Iya iya iya. Ngapain kau minta maaf? Saya dimarahin sama dia. Iya nggak boleh sebenarnya bang, nggak boleh. Harus tetap tone-nya tuh harus tinggi terus Iya. emang. Kau pulang kampung, angkat dagumu. Hmm. Kau harus siap, kau akan juara katanya. Angkat dagumu, jangan pernah kau tundukkan kepala sama orang. Angkat dagumu. Ya. Itu katanya. Iya ya, dan itu memang di dunia olahraga harus begitu bang. Jadi kalau misalkan kita lihat interview pemain NBA atau enggak pemain bola sepak bola, kok sombong kali ya di interview. Bukan sombong, jaga mentalnya supaya tidak merendah. Sekali merendah habis bang. Iya habis. Betul. Nggak boleh. Makanya kalau gue pribadi nggak apa-apa bang JK begitu. Kalau gue netizen Indonesia. Apalagi nggak bisa. kita tahu bang, fighter Indonesia belum ada di UFC. Iya belum ada. Kalau kita diam, wah lawan udah gini-gini dia sama kita. Heeh. Ini fight orang itu pun bingung. Ini kan abang lihat trending topic di UFC aja sampai berapa kali diupload coba. Iya. UFC aja berapa kali diupload Iya bang JK tuh. tentang aku. Heeh. Mungkin dia melihat, wih ini fighter gila kurang ini katanya. Baru satu dari Indonesia udah songongnya minta ampun gitu ya kan. Iya baru satu loh, Iya, baru petarung satu, iya. Indonesia loh gitu. Debutnya dapat the best lagi bang. Iya, Iya kan? dapat ini the best fight Iya the best malam fight, itu. iya. Ya benar. Mungkin kalau bisa dapat the best KO mungkin aku dapat juga. Mungkin nggak bisa dapat dua-duanya kan. Kan ada the best KO juga satu orang bang. Iya. Mungkin kalau bisa dapat kurasa dapat juga aku itu. Ya, dapat duit lagi tambah Iya, lagi. iya tambah $50 lagi. Iya. Iya. Oh, kurang ajar juga bang, banyak duit kau bang. Itu menang itu best itu 50.000 itu ya. Iya. Iya. The best KO juga kan ada bang. The best KO. Bayangin $100.000 bang. Itu kan bang the best KO. Saya di pertandingan kemarin kan 91 detik. Heeh. 91 detik dan saya KO di ronde pertama. Di apa itu kan gak ada yang ronde pertama semua. Ronde 2 ini kan gitu. Iya, harusnya menang lagi tuh. Iya menang lagi kan. Best Cuman KO nggak bisa kan. Udah yang Nggak bisa dua kali. Nggak bisa. Wah, kalau 2 kali sejarah itu. Iya sejarah lah. Tambah sejarah lagi. Udah satu-satunya orang Indonesia, Iya. orang UFC. Wah, ini orang Indonesia satu-satu udah dapat best KO, best fight juga. Berarti orang Indonesia peluangnya bagus gitu kan. Iya. Jadi kan jadi kita jadi bahan apa, jadi saluran berkat sama fighter-fighter Indonesia kan gitu. Iya. Yang penting kita harus seleksi mana fighter yang bisa ngelawan bosnya marah-marah ya. Iya. Jadi mentalitasnya udah harus mental dulu. berantem. Kalau ya. kita mau nasi kering, ini lah dipanggil kan. Jeko, Soragi, Iya. datang. Nah, Abang pun nonton, ini petarung kalah pasti gitu kan bang. iya. Ini kan aku datang kan dengan songongnya, pakai gotong, pakai bendera gini kan. Iya. Udah gaya aja kan, enjoy aja kan. Iya. Ini dipanggil kita, suruh masuk ring, udah diam. Lucu lah kan gitu, nggak petarung kan bang. Iya, nggak boleh. Memang kalau memang udah, apalagi Bang JK udah masuknya atlet internasional ini sekarang. Iya. Ininya udah predikatnya. Jadi nggak boleh Bang nunduk-nunduk minta Apalagi- maaf. Iya, apalagi ini kita kan sekarang serba salah. Heeh. Kita nunduk gini, aduh lemah sekali dia, mungkin kalah. Iya. Supaya dia menjaga image dia kan lebih baik. Iya. Songong aja ada sekalian ya kan. Songong aja Bang. Iya. Ya kalau kita lihat McGregor aja dah, kalau dia menunduk kan jadi apalah McGregor. Aku kenapa ngefans sama McGregor bang? Iya. Satu songongnya. Mm-mm. Tapi yang paling aku lihat dari sisi dia kita tahu itu tukang pipa ya, Heeh. tukang pipa. Dan 8 tahun dia dibiayai pacar ya. Heeh. Dan dia sukses sekarang dan miliarder sekarang. Heeh. Cuman satu istrinya kok. Itu yang aku dapat dari dia. Berarti Heeh. baik, setia. Di stage aja di Iya. oktagon Berarti aja di dia oktagon begitu. aja dia kayak gitu, kan gitu. Itu yang ku nilai sama dia bang. Cara main dia dan dia menghargai wanita itu kan. Dia kan menghargai wanita 8 tahun. Bisa aja dia ambil ceweknya sampai 10, 50 gitu. 50. Apalagi dengan kekayaan dia. Dengan Ya. kayak dia ganteng juga kan. Dengan stylenya gitu. Iya, Tapi kan iya, kemana-mana istrinya kan itu aja terus bang. iya, setia dia. Iya. Sama kayak kalau di NBA, kalau gua LeBron James setia. Jadi dari SMA sampai ini Kobe Bryant Makanya juga almarhum. banyak orang menilai McGregor ini. Tapi kan dia nilai di segi itu aja kan. Iya. Bener juga ya Bang ya. Iya. Dan Bang JK juga menikah sekarang udah berapa lama nih berarti ini sekarang? Baru
jalan 3 tahun 4 tahun lah, jalan 3 tahun lah. Ya udah ini juga Bang, maksudnya Bang JK juga mungkin dengan popularitas sekarang bisa aja ada artis-artis naksir. Jadi aku makin kayak gini, popularitas kayak gini Bang, makin takut Bang. Kenapa? Makin takut dalam arti ya mungkin saya nikah ini kan rezeki istri juga gitu. Jadi aku jadi ini Bang, jadi bandel pun udah mikir gitu. Ngapain gak ada artinya gitu. Iya, itu bener Bang, ada ininya Bang, ada kayak magisnya gitu, spiritual. Katanya kalau misalkan Bang JK sudah menikah dengan istri yang sekarang, terus habis itu Bang JK rezekinya lancar, itu tuh karena istri dan anak-anak Bang JK. Kalau Bang JK tinggalin istri, ada yang bilang rezekinya hilang Bang. Iya, kayak inilah anakku mau lahiran kan, cewek kan Bang, udah cewek cowok lah gitu kan. Udah mudah-mudahan lah sehat-sehat terus kan. Amin Bang. Ini bisa menang gini kan macam. Dan waktu nikah aku bisa punya apa-apa, punya ini dulu kan aku masih bantu orang tua lah, bangun rumah orang tua, beli ini untuk orang tua. Saya nikah cuman punya uang 5 juta Bang. Iya Bang. Punya, saya udah selesai acara nikahan nih, habis berapa ratusan juta lah kan. Karena udah janji sama istri, apa yang udah pernah aku beli sama orang tua, mama, bapak, nggak boleh saya tinggalin semua. Udah aku punya uang 5 juta aja berangkat ke Medan. Kita ngekos kok. Di Medan. Habis itu naik terus sampai udah punya rumah ini segala macam. Sampai punya camp apa segala macam. Iya. Dulu mertua lobbying pas awal-awal lamaran sulit Bang? Enggak. Dipermudah. Permudah aja Bang, gampang aja. Karena kan kita udah sama-sama suka kan. Oh, jadi nggak ada birokrasi yang sulit-sulit ya. Iya. Oh iya Bang, makanya dipertahankan Bang. Jangan bandel-bandel lah. Bandel cukup tadi alkohol aja kalau emang bandel lah. Tapi kalau udah main perempuan lain Bang, udah itu rezeki hilang Bang, bener. Iya betul. Iya, banyak kok yang hancur gara-gara perempuan maksudnya. Ya, apalagi sekarang kan, dengan sekarang siapapun bisa kita ini kan. Cuman jadi ini aku jadi ada rasa takut apa gitu. Iya. Kemarin habis pertandingan UFC sempat kemana aja Bang di Las Vegas Bang? Jalan-jalan ada? Enggak ada. Cuman ke apa aja, cuma NBA. NBA itu, yang basket kan? Iya. Nonton Bang? Enggak, cuman di situ main-main aja kan, lihat-lihat. Gitu. Oh, lihat sama apa F1, nonton F1. Oh, ada nonton F1. Iya, terus kan itu aja, enggak ada kemana-mana. Ya selama camp malah nggak boleh nonton begitu kan? Iya, nggak boleh kan. Terus udah ya kebandalan usia wajar-wajarnya aja sih. Iya, jadi nggak yang bandel gimana pas di Las Vegas. Iya, nggak ada. Nah, waktu camp itu rutinitasnya gimana berarti Bang? Selama 5 bulan itu? Saya latihan. Jam berapa? Latihan saya pagi jam 9 sampai sebelum datang masyarakat Factor Indonesia, saya latihan jam 8 lah, jam 8. Sampai jam setengah 10. Lanjut jam 12 sampai jam 1 gitu. Baru sore gitu. 3 kali sehari sebelum datang orang Indonesia. Jadi latihan 3 kali tuh ya? Iya, sehari. Hari. Terus malam nggak boleh ngapa-ngapain kan, harus pulang. Iya. Dan itu selama 5 bulan rutinitasnya? Iya. Makannya apa aja tuh Bang di sana? Makannya ya saya daging-dagingan, daging gini segala macam. Kadang saya masak sendiri kan. Masak sendiri. Ya itu aja sayur gitu. Karena saya kan nurun berat badan itu 21 kilo. Ya itu gimana caranya Bang, cut weightnya itu Bang? Itu drastis tuh. Wah parah Bang. Jadi gimana caranya, metodenya? Saya pasti ngurangi berat badan, ngurangi pola makan. Baru yang kayak 70 masih gampang Bang. Karena kelas saya sehari-hari kan tanding itu kan 70. Masih gampang. Sampai 68 masih gampang. 68 ke 65 ini paling susah Bang. Udah kayak dekat sama Tuhan Bang. Oh iya Bang? Iya, itu saya harus sauna, habis sauna keluar dari sauna, dibungkus lagi pakai aluminium foil, dibungkus lagi pakai anduk. Parah. Itu kayak sekarat gitu ya pasti ya. Translator saya kan buat di status kan, di status Instagramnya. Tahu abang rip kata orang. Oh iya rip. Dibuat orang tuh berduka cita Bang. Abang lah dulu, parah kan. Kurang ajar kan. Dia kasih tahu pun pas udah habis tanding. Iya ya, baru dikasih lihat ya komentar. Nah, tapi emang cut weight-nya drastis Bang, itu untuk nuruninnya ya. Tapi memang katanya untuk UFC bagus itu. Biar contohnya kita butuh nimbang itu pas timbangan aja udah pas di berat itu. Habis itu udah. Makanya banyak itu pas tanding satu malam itu naik 10 kilo. Setelahnya? Iya. Besok kan tanding naik 10 kilo ini gitu. Oh, baru nanti pas mau bertanding lagi cut weight lagi kayak gitu. Sama kayak aku kemarin lah, tanding kan di 70 pertama-tama. Iya. Saya opernya cuma sedikit. Pas saya udah makan, paling-paling naik 2 kilo 3 kilo. Lawan saya udah naik 12 kilo sampai 15 kilo. Oh iya juga ya. Jadi nggak adil langsung. Mau ngangkat pun nggak terangkat kan. Iya. Tapi kalau keputusan kemarin akhirnya ngambil kan Lucas Alexander weightnya beda tuh, maksudnya lebih itu. Terus kenapa udah ambil aja? Pelatih saya udah bilang, saya nggak ditanya, cuma pelatih saya ditanya promotor kan. JK siap nggak? Ya siap.
Baru dia ngomong sama kami. Mau Waiter dia kelas latihan. 70 pun kau siap kok itu katanya. Oh. Iya coach bilang. Yang penting saya tanding aja udah bilang daripada ditunda-tunda lagi gitu. Iya, udah ganti berapa kali. Mau dia 5 kilo pun nggak apa-apa. Mm-mm. Kita tanding aja sama dia. Gue bilang. Gitu ya. Ya sama. Oh iya, soalnya kalau sudah yang penting pas ngukur itu aja berat badan berapa, habis itu nambah pun ya udah nggak dihitung lagi kan. Nggak dihitung ya. Oke. Nah tapi kan kalau di sana lebih bedanya apa tuh bang? Striknya ini loh, maksudnya yang rules yang kalau mau pertandingannya kan pasti beda jauh sama kita nih secara peraturan tuh. Ya. Apa-apa aja tuh bang yang harus begini, harus begini, harus begini. Sebenarnya nggak ada sih. Yang penting dapat aja gitu. Yang penting satu nggak boleh pakai doping. Oke. Kan ada doping untuk nurunkan berat badan kan. Ya. Tapi peralatan untuk menurunkan berat badan, sauna, mau sauna steam charge itu yang kita tidur udah disiapin semua. Baru habis itu vitamin pun disiapin orang itu. Pas memang kalau ekstrim kali dietnya, kita sonanya contoh kayak di PKS kemarin dipantau dengan dokter dari UFC ya. Oh. Kan ada yang sampai kejang-kejang bang, menurunkan berat badan. Iya. Ya kalau kejang-kejang makanya harus dipijit ini. Oh gitu. Ya sampai kram sih saya. Sampai Diri kram tuh, Bang? pening. Ya karena drastis banget ya bang ya. Waduh, makannya juga nggak. Wah itu tersiksa itu selama camp itu. Iya. Nggak ada Pasti. makan kadang. Seharian. Iya kadang makan daging aja kan. Mana terasa bang sama kita yang biasa makan banyak kan. Yang biasa makan nasi padang Iya ini. nasi padang pakai kuah ya kan. Iya. Nggak ada. Waduh, kolesterol tinggi itu ya. Iya. Nggak boleh itu atlet kayaknya kalau Iya. di camp makan nasi padang. Cuma ada homesick ya bang selama 5 bulan yang kangen kampung halaman. Ya kangen pasti bang. Anak paling-paling video call terus lah. Sebenarnya semenjak di Amerika lebih banyak ngomongnya sama istri kan. Ya. Banyak cerita ya. Kalau di Indonesia gini aku sering nongkrong. Banyak ngomongnya aku sama teman-teman. Oh ada teman-teman nongkrong aja di Iya sini. nongkrong. Enggak kalau di Medan kan. Iya, Minum iya. tuak ini segala macam. Pulang kampung. Oh minum tua lagi nanti Iya, pas baru balik. pergi ke sungai ngambil ikan. Aku hobinya gitu aja. Makanya kalau jadi nggak cerita orang kalau kamu nggak jadi petarung katanya jadi apa? Jadi petani gue bilang. Oh gitu. Lebih dekat sama kawan-kawan kan. Iya dan di kampung halaman Iya. ada ini sawahnya ya bang ya. Ada tak sawah. Itu aku kasih sama ada sawah kita berapa ada lumayan lah kan. Heeh. Saya kasih orang ngerjain. Udah nggak usah disewain gitu. Oh biar nanti penghasilannya masuk lagi, ada passive income. Enggak, biarin aja sama orang itu. Oh nggak diambil apa-apa sama Nggak sekali ada. bang Jika. Iya. Dikasih aja udah. Iya. Baik kali. Kemarin aku beli sawit kan. Heeh. Ada di sana saudara teman lah anggota bapak dulu kan. Heeh. Baru ada sekitar 2 hektar sih sedikit. Terus udahlah kau kerjain aja lah karena dia butuh sekolahin anaknya kan. Udah nggak pernah aku minta hasilnya. Wah pantesan rezeki lu bang ini bang UFC ini baik kali lah ngasih itulah sawit lagi bang. Iya. Kan bisa kalau di ini bener apa dikoordinasikan yang bener iya. bisa penghasilan lagi buat bang JK. Makanya kadang istri marah kan. Marah ya biarin aja lah udah gitu kan. Apalagi kan camp saya kan ada camp, ada mesnya bang. Di situ kan saya siapin juga atlet nggak bayar. Nggak bayar juga. Nggak bayar gratis. Yang mau contohnya dia mau untuk cuma latihan aja bayar ada pelatihnya kan. Itu khusus pelatih aja sama pelatih yang penting ada pelatih di sana gitu udah. Oh iya berarti emang rezeki lu bang sejauh ini menang UFC ini rezeki lu bang. Kayak yang kupikirkan itu bang. Nggak pantas aku sebenarnya jadi juara. Cuman karena mujizat itu kan. Makanya gitu aku sama adik-adikanku gitu. Iya wah rezeki bener. Tapi kalau di camp ada colongan makan nasi? Ada? Maksudnya? Di waktu camp nih 5 bulan tuh ada nggak colongan makan nasi? Ada sering lah. Oh boleh. Sering kan. Kan ada Panda di Amerika katanya dia Panda Express. Ada gitu kan. Express. Curi-curi aja ke sana. Oh boleh tuh ya atau nyuri-nyuri. Mark Fiore emang nggak tahu. Nggak tahu kan aku kan tinggal di hotel kan. Oh sewain hotel bang sana Iya bang. hotel ya. Bagus hotelnya. Bagus lah bang. Wah iyalah harus bagus lah bang ya. Bagus lah bang. Tapi memang kalau kita bilang tadi ngebuka sejarah buat atlet Indonesia, kira-kira menurut Bang JK ada nextnya bisa kayak Bang JK gini bang? Pasti banyak. Pasti ada bang. Dengan programnya Mola sekarang yang sangat luar biasa ya. Membuat MM Academy juga. Dan banyak fighter-fighter Indonesia yang dibantu di latihan di Amerika itu kan di MM Academy. Yang mungkin ya pasti ada. Harus apa bang atlet-atlet biar bisa kayak Bang JK nih? Latihan aja sih. Latihan aja. Ya punya mental gitu aja. Ya, mental jangan Kalau merendah. kalau udah punya mental pasti mentalnya kalau udah mental juara pasti dia mau latihan mau malam mau pagi nggak kenal dengan waktu pasti dia latihan sih. Iya ya berarti Beda latihan ya. Beda sama saya. Oke. Beda sama saya nggak pernah latihan. Kalau di Indonesia.
Mabuk terus, tuak terus, tidak ada Makanya latihan. kan pas ini kan, pas Road to FC Bang. Heeh. Kita kan press conference di Heeh. gedung apa lah namanya itu ya, Jakarta ini. Kawan-kawan kan udah latihan gini kan. Aku kan Iya. ada nenek aku meninggal. Heeh. Baru udah mau berangkat lah, ditelepon lah, ayolah gini. Sebenarnya aku udah nggak mau ikut sebenarnya, udah nggak. Pas aku ngurus ini kan, ada dapat jaringan handphoneku kan, ditelepon udah. Telepon, mau nggak? Mau. Pengganti atlet Cina kata, atlet Cina, ya udah mau. Tapi saya selesaikan dulu pemakaman opung, baru saya berangkat ke Jakarta gitu kan. Berangkatlah saya Bang. Udah besoknya mau berangkat ke Singapura. Pas diwawancara tanyain kan. Ada yang udah latihan 5 bulan, 3 bulan nih. Saya ditanya Bang, persiapan jaga sejauh ini apa katanya? Ya sejauh ini cuma doa, aku bilang, ketawa semuanya dia. Memang iya Bang. Iya ya. Gak ada latihan. Kok bisa begitu Bang? Nggak tahu, karena aku kan ini ngurus, bapakku baru meninggal. Beda 2 minggu. Opungku meninggal. Tapi kan sebelumnya udah latihan kan? Udah latihan. Cuman kan nggak, ini kan 4 hari aja kita begadang kan ngaruh Bang. Iya oke. Ini kan kalau kami orang Batak Simalungun lah kita bilang, ya kalau meninggal itu kan begadang Bang. Bisa 4 hari 4 malam Nggak tidur. acaranya. Ada nggak satu pertandingan One Pride yang Bang JK nggak ada latihan sama sekali tapi menang? Tapi sebelumnya mabuk, begadang gitu. Itu cuman latihannya aku paling 2 minggu 3 minggu aja sih. Oke, tapi mabuknya tetap jalan selama latihan itu? Enggak. Kalau saya memang udah latihan, contohnya walaupun 2 minggu 3 minggu, saya nggak mau minum. Oh, jadi belum pernah ada yang persiapan minim langsung bertanding menang, belum pernah ada ya? Tetap ada latihan lah 2 minggu. Kalau di Pencak Nur saya mabuk dulu. Malam ini mabuk, besok berangkat ke Surabaya. Malam ini mabuk di Jakarta. Besok berangkat ke Surabaya, langsung tanding. Dan sorenya menang. Ya kayaknya kalau Pencak Nur mah asal libas-libas aja ya Bang. Cuman kan lebih parah di sana Bang daripada di Bamrat. Di sana nggak ada safety. Oh iya bener, langsung tangan ya. Tangan. Bisa elbow ke belakang. Boleh Bang? Boleh, bebas. Buset, itu kalau di UFC udah diskualifikasi. Iya, udah. Oh gitu. Kartu kuning kita di sana. Oh, udah boleh. Bahkan itu malamnya mabuk di Jakarta, berangkat langsung menang tuh Bang ya. Iya. Itu aja yang paling barbar tuh berarti ya. Sana aja paling barbar. Sama yang tadi yang meninggal tanpa persiapan itu ya, yang meninggal. Yang dia apalah yang mau di Singapura kemarin. Saya latihannya cuma dipersiapkan kan, ada dipanggil dari UFC kan. Pas di Singapurnya aja aku latihan. Itu pun latihan untuk nurunin berat badan aja. Oh, gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau Bang JK di UFC ini mau ngelawan siapa? Ini Bang, impian Bang JK. Mau ngelawan siapa? Volkanovski? Belum ada sih. Belum ada? Karena saya ngalir aja lah dulu. Kalau udah dapat peringkat baru kita cari lawan kita gitu. Oke, berarti sekarang planning kedepannya adalah tanding terus aja, tanding aja terus. Dulu, ya. Kita tahu kapasitas kita dulu lah Bang. Oke. Kita udah dapat memang peringkat berapa, baru kita tangin yang juara kan gitu. Iya, maksudnya menang ada prosesnya dulu tuh. Iya, tapi pengen aja lawan Islam Makhachev, Volkanovski mah mau aja Bang kalau ketemu ya. Sekarang pun enggak apa-apa. Jangan Bang, kan enggak siap. Meninggal nanti Bang, janganlah. Enggak ada meninggal di atas ring Bang. Iya enggak, maksudnya ya itu lebih pukuli lah Bang tuh. Iya. Oh gitu, jadi ngalir dulu aja ke depannya nih Bang ya. Kapan lagi Bang? Udah ada jadwal lagi belum Bang? Belum ada. Kemarin tawari bulan 12 ini enggak mau. Saya mau pulang kampung, mau jumpa sama keluarga dulu gue bilang. Oke. Ada rencana istri mau diajak ke Amerika enggak? Kemarin udah ke Amerika. Oke. Baru pas saya kalah itu dia enggak mau lagi. Oh. Gak usah lah katanya. Lebih baik kami di sini aja sama anak katanya, sama Jason katanya. Ya dan belum ada keinginan buat tinggal di Jakarta Bang sama Bang JK. Maksudnya punya rumah di Jakarta enggak? Belum punya? Belum mau? Belum Bang. Lebih pengen di kampung aja. Ada rumah di Medan, cuman aku lebih betah di kampung. Istri saya enggak mau di kampung. Tapi saya lebih betah di kampung ya. Oh, karena tadi ada teman-teman memancing ikan itu tadi Bang ya. Di rumah bawa orang ke rumah rame-rame, enak Bang. Ada saudara Bang di sana kampung? Banyak Bang. Kandung ada 1 orang. 1 orang? 1 orang, adik saya yang paling kecil. Cowok cewek? Cowok. Masih sekolah ya Bang? Enggak, udah nikah. Itulah dijaga mama di sana kan. Oh itu ya. Kerjanya apa deh Bang sekarang Bang? Beli sawit lah di sana dia. Oh ngurusin sawit juga? Iya, beli sawit ya. Oh, dan dari Medan ke kampung Bang JK berapa lama 2 perjalanan? jam lah, 2 jam 3 jam. Oh berarti habis dari sini tuh kalaupun kita berangkat ke Medan masih 2 jam lagi ya? Iya. Itu pun kalau udah goyang-goyang gini Bang, kayak turbulence gitu kan. Iya. Udah jalan rusak, Simalungun lah gitu. Oh udah terkenal tuh Bang ya? Iya. Tidak ada perbaikan.
kebaikan yang ada di sana. Bang. Iya bang, kebaikan. Itu kan mau nggak mau tetap daerah asal Bang JK akan selalu diingat bang. Makanya bang, lihatlah ini lah. Gotong sih madung. Ini dadaku ini. Sampai tato aku buat. Iya, apa kebanggaan daerah situ bang ya. Kebanggaan. Biar kita ajari juga kan anak-anak muda, generasi muda biar tetap ikuti masamu, jangan tinggalkan budayamu kan gitu. Keren kali kan. Kali tinggal. Cocok kan? Cocok bang. Iya. Bisa Bang JK jadi motivator nih ke depannya. Iya. Saya sering bilang kalau udah stres kan bang, jumpa inilah, pengen kan jumpa dispora, atlet gitu kan bang, jumpa bupati, katanya tanding. Jangan pernah kau berpikir apa yang diberikan tanah kelahiranmu samamu, gue bilang gitu. Tapi berpikirlah apa yang bisa kau berikan sama tanah kelahiranmu, gue bilang. Biar selesai semua kan, biar gak capek aku ngurusinya kan. Lumayan 50.000 US dollars buat ini aja bang, aspal. Apa bang, kurang lah bang. Iya. Nggak nyampe, lebih baik kita buat tempat latihan lagi ya. Ini mau buat tempat latihan lagi. Di kampung halaman? Iya. Bukan di Medan ya berarti ya? Enggak. Kita fokus di kampung kita dulu. Aku bukan bikin bisnisnya bang. Tapi melihat adik-adik kita ini kan. Iya, Bang JK itu bang kalau dijadiin film paling oke bang. Pokoknya endingnya di debut itu kemarin tuh kalau jadi film. Luar biasa bang perjalanannya itu dibully, terus habis itu yang mabok-mabokan, pencakdor, kalah One Pride sempat ya kan. Wah itu jatuh bangun bang gitu. Bangun jatuh gitu kan. Iya bang, ya harus gitu ya, jatuh bangun jatuh gitu ya. Balik-balik deh. Iya harus ini bang, secara cerita tuh udah bagus gitu. Berarti pesannya apa bang supaya atlet selain latihan tadi kan tadi Bang JK bilang yang penting latihan lah. Ada ini nggak pak pesan di luar latihannya nih, kebiasaan apa yang harus dibangun supaya bisa jadi atlet yang benar gitu bang versi Bang JK? Menurut aku sih satu menghargai orang tua. Oke, menghargai orang tua dan terus ingat siapa yang mengembangkan, yang pertama bantu kau bisa sampai jauh ini gitu. Itu aja sih. Jadi itu aja bang ya. Jangan pernah merusak. Contoh ya, jangan pernah merusak jembatan yang menolongmu melewati satu jurang. Oke. Karena ketika kamu gagal di sebelah, balik ke sini nggak bisa lagi. Karena udah nggak ada jembatannya kan gitu. Wah dalam lagi itu. Berarti silaturahmi juga harus dijaga ya bang. Tetap. Ya? Makanya kawan-kawanku kan telepon ini. Aku lebih suka jumpa kawan-kawan ini dari kawan dari Batam dulu, dari KTP sering teleponan ini segala macam. Iya harus begitu bang ya. Ya pokoknya sukses terus nih buat Bang JK bang. Siap, ya. Sehat-sehat bang. Nanti naik pertandingan kalau ada selos tampol aja ya bang ya. Kan ada kemarin. Tampol botaknya ya kan. Iya. Ada selos berisik kali lah di lapangan itulah. Paling berisik itu bang. Tapi bagus bang gitu kan. Iya. Sama siapa bang? Bastian juga berisik kali. Abangku, aparaku katanya kan. Kan satu marga kan. Iya benar. Bang Maruli udah kayak anak kecil buat orang itu. Kalian bahaya dia jadi anak-anak buat. Iya. Nggak gitu bang. Ini kapten kita di sini kata. Siap. Ada nongkrong bareng bang sama mereka. Kelar pertandingan. Ada nongkrong bang. Memang kalau Jiwar itu bagus sih bang. Mungkin di Indonesia ini kalau kita udah di sana itu aduh dukungannya udah kayak kita itu udah satu orang tua bang. Iya kayak udah satu saudara ya, satu keluarga bareng. Nangis orang itu kayak nangis udah dia peluk aku kan. Iya sejarah soalnya bang. Iya. Dan ada juga kawan-kawan kita di sana orang Indonesia kan merindukan kapan orang Indonesia bisa bertarung di UFC gitu kan. Karena kan atlet Singapura nggak ada. Ya. Kan belum ada kan? Belum ada. Malaysia belum. Filipina belum. Thailand juga belum ada. Belum, Thailand belum. Belum ada. Belum. Baru Vietnam belum. Masih banyak yang belum di Asia ini kan. Iya Indonesia ini. Yang Cina udah ada, Jepang udah ada. Apa itu aja Korea udah ada. Udah legend juga gitu kalau Korea kan. Udah legend, zombie. Udah keren zombie. Iya bener juga belum ada. Belum ada kan. Untuk Asia Tenggara ya. Iya. Singapura aja yang sering tuan rumah belum ada coba. Yang sering tuan rumah UFC. Iya juga ya. Keren kali lah Bang JK inilah. Semoga Bang JK bisa menelurkan yang lain-lain lagi Bang. Amin lah. Di apa atlet-atlet yang tadi dari apa sasananya Bang JK. PSSC. Apa namanya? PSSC, Patunggung Simalungun Center Club. Patunggung itu saling membanggakan lah gitu, membanggakan. Kita saling membanggakan, jangan saling menjatuhkan gitu. Ya dan mental itu yang menciptakan Bang JK kayak sekarang. Harus bangga terus Bang. Ya semoga Bang maksudnya kalau kita sih mau nanti Bang JK kalah mau menang pun kita tetap support Bang. Kalau gua tetap support Bang. Mudah-mudahan kita sapu bersih nih. Sapu bersih Bang. Sampai ketemu Volkanovski. Amin.